Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Anandiatwi dengan NIM belakang 018 dari kelas 4B Pendidikan Biologi, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sel sperma. Spermatogenesis merupakan proses kompleks di mana sel germinal primordial yang relatif belum berdiferensiasi, spermatogonia yang mempunyai komplement diploid 46 kromosom, berproliferasi dan berubah menjadi spermatozoa motil yang mempunyai kromosom haploid 23 kromosom. Tahapan spermatogenesis. Tahapan pertama spermatogenesis adalah bergeraknya spermatogonia dari sel Sertoli menuju lumen sentral tubulus seminiferus. Spermatogonia yang berada di lapisan membran terluar dari tubulus bermitosis terus-menerus dan menghasilkan sel anak yang memiliki 46 kromosom identik dengan sel induknya. Proliferasi sel ini menghasilkan pasokan sel germinativum baru secara terus-menerus. Sel spermatogonia yang berada di lapisan terluar akan melewati barier, mengalami perubahan perkembangan dan berdiferensiasi menjadi spermatozoid primer yang mempunyai kromosom diploid 2N. Secara singkat, pada setiap spermatozoid primer akan mengalami replikasi DNA, dan pada tahap ini meiosis dimulai. Pada meiosis pertama, pasangan kromosom homolog pada fase metafase akan mengalami crossing over, kemudian benang spindle meiotik akan menarik satu kromosom dari setiap pasangan menuju kutub berlawanan sel yang telah terpisah. Sel ini disebut dengan spermatozoid sekunder yang memiliki kromosom haploid. Pada meiosis kedua, kromosom akan berjajar pada satu garis selama fase metafase dan dua kromatid tiap kromosom berpisah. 4 haploid sel hasil dari meiosis kedua disebut dengan spermatid 23 kromosom. Setelah meiosis, spermatid mengalami spermatogenesis. Pada tahap spermatogenesis terjadi perkembangan spermatid haploid menjadi sperma. Tidak terjadi pembelahan sel di spermatogenesis dan tiap spermatid akan berkembang menjadi sperma tunggal. Selama proses ini, spermatid yang berbentuk bulat berubah menjadi panjang dan ramping. Sel sperma manusia. Sel sperma manusia terdiri atas kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Kepala spermatozoa berbentuk lonjong atau bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, dengan diameter 3 mikron dan tebal 2 mikron. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala atau pada bagian anterior kepala spermatozoa terdapat akrosom, yang dimana merupakan suatu struktur yang berbentuk topi yang menutupi 2/3 anterior kepala dan mengandung beberapa enzim hidrolitik yang penting untuk menembus ovum pada proses fertilisasi. Selanjutnya adalah bagian leher dan bagian tengah. Panjang dari bagian tengah dari spermatozoa ini memiliki panjang 5-7 mikron dengan tebal 1 mikron. Kedua bagian ini terletak di antara kepala dan ekor yang berfungsi sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Bagian tengah sel sperma ini dibungkus oleh mitokondria yang merupakan sumber energi bagi sel sperma, yang mana mitokondria ini memiliki mikrotubulus yang berjumlah 11 buah dan memiliki ATP-ASE untuk menghidrolisis ATP sehingga terbentuklah emergo. Ekor dari sel sperma sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu middle piece, bagian tengah, bagian utama atau principal piece, dan bagian end piece atau bagian ujung. Jadi, bagian utama atau principal piece memiliki panjang 45 mikron dengan tebal 0,5 mikron. Dan bagian ujung atau end piece memiliki panjang 4-5 mikron dengan tebal 0,3 mikron. Ekor atau flagellum yang panjangnya mirip seperti cambuk yang berbentuk cystoskeleton berfungsi untuk mendorong sperma ke depan
yang gerakannya dijalankan dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria yang terkonsentrasi di bagian tengah sel sperma. Flagellum mempunyai 3 komponen utama, yaitu pertama, sebuah sentral skeleton yang terbentuk dari 11 mikrotubulus yang disebut dengan aksinema. Kedua, sebuah membran tipis yang menyeliputi aksinema. Ketiga, mitokondria yang mengelilingi bagian proksimal dari aksinema. Sel sperma tikus. Sel sperma pada tikus lebih panjang dibandingkan dengan spesies mamalia lainnya. Panjang dari sel sperma tikus ini biasanya 150-200 mm. Kepala sperma pada tikus berbentuk seperti kail. Hal ini sama seperti hewan pengerat lainnya. Bagian tengah dari sel sperma tikus yang pendek juga sama memiliki fungsi sebagai penghubung bagian kepala dan bagian ekor sel sperma. Spermatozoa pada tikus memiliki ekor yang panjang dan berbentuk seperti pecut yang keluar dari salah satu sentriol yang digunakan untuk pergerakan, terutama pada saat berada di dalam alat kelamin betina. Perbandingan struktur sel sperma. Pada sel sperma manusia, kepala sperma berbentuk lonjong atau bulat telur. Lalu pada bagian leher dan bagian tengah memiliki ukuran yang pendek, dan pada bagian ekor memiliki ukuran yang panjang. Lalu pada sel spermatikus, pada bagian kepala sperma tikus ini berbentuk seperti kail. Lalu bagian leher dan bagian tengah dari sperma tikus ini lebih pendek daripada sel sperma manusia. Dan pada bagian ekor dari sel sperma tikus ini memiliki panjang yang lebih panjang dari sel sperma manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pelafalan yang salah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om.